itu sebenarnya dokter itu pengennya diam, ya, nggak pengen meladeni. Tapi kok dokter lihat kayak bola liar, semakin melebar kemana-mana. Semakin dokter diam, dibilang dokter panik lah, takut. Tapi kalau dokter melapor kan dibilangnya, oh kayak nggak ada kerjaan, nggak ada ini, nggak ada ini. Tapi dokter sebagai warga negara yang taat hukum, ya kalau misalnya boleh ngelabrak sih pengennya ngelabrak aja gitu ya, biar cepat selesai gitu kan. Tapi ini kan negara hukum gitu, jadi ya satu-satunya jalan untuk keadilan ya dokter datang untuk melaporkan seperti itu ya. Bukti apa aja dok Yang dibawa? Buktinya sih udah cukup banyak sih, insya Allah ya, insya Allah Ada sangat jelas. elektronik ya, bukti elektronik karena melalui sarana elektronik. Ya, sarana elektronik ya. Dan ada beberapa saksi juga nantinya, Iya. berapa saksi yang disiapkan? minimal 2. 2 saksi. Dokter apakah ini ada hubungannya sama pemanggilan saat kemarin yang bersama Nikmir? Ada nggak ya? Ya seputaran itu lah. Yang penting ya seputaran itu lah. Jadi sebenarnya nggak jauh ya sebenarnya ya, hanya ya seputar itu aja. Cuman untuk menghentikan ini, jadi saran dokter untuk para masyarakat ya, atau yang nggak ngerti apa-apa, atau yang cuma mendengar katanya lebih berhati-hati di dunia medsos. Ya, karena sekarang dokter sudah nggak mau lagi diam. Selama ini dokter diam, tapi sekarang saatnya dokter untuk lebih keras, ya. Untuk kalian yang hanya pandai berbicara, menuduh tanpa ada bukti, ya siap-siap aja dokter laporkan. Dan dokter nggak akan bosan ya untuk melaporkan, karena beberapa kasus pernah setelah dokter selidikin, ternyata buzzer-buzzer ini memang ya maaf banget, tapi keadaan kondisi ekonomi mereka ternyata jauh di bawah standar, sehingga pada saat dokter ingin melaporkan ke proses yang lebih lanjut ya sayang lah, kasihan gitu. Jadi lebih hati-hati aja gitu. Dok, Ya, semakin dalam dokter dunia medsos. semakin dokter speak up, semakin banyak dokter juga yang merasa worry atas apa yang dokter sampaikan. Review. Nggak banyak Review juga dan sih segala sebenarnya, ada yang worry ada yang nggak juga. Tapi kalau dokter lihat dari sisi positifnya aja sih, banyak juga kok dokter yang juga bersatu bersama dengan dokter. Kita sama-sama pengen bikin bisnis skincare Indonesia jadi bener gitu. Jadi kalau misalnya ada yang worry sih sebenarnya perlu dipertanyakan ya, kenapa kok worry. Terus selama ini kalian melihat banyaknya skincare yang menipu masyarakat, owner yang menipu masyarakat, bahkan profesi dokter pun digunakan untuk menipu masyarakat, kok diam gitu. Jadi pada saat dokter membuka ini kok protes, ini kan lucu sebenarnya gitu. Dok, pada akhirnya kan terjadi perpecahan di kubu dokter sendiri ya, Dok. Tanggapan dokter seperti apa sih, Dok? Kok yang harusnya dokter itu memberikan edukasi yang baik, tapi malah ada yang kesana kemari segala macam. Enggak sih, kalau dokter merasa nggak ada perpecahan aja sih, dokter kan sendiri aja. Jadi ya memang dokter tugasnya mereview, menyampaikan hasilnya, ya itu aja sih. Oke, sebagai dokter merasa miris gak sih bahwa apa yang saya sampaikan malah dibantahkan dengan profesi yang sama gitu loh, Dok? Ya selama yang dokter sampaikan berdasarkan fakta, bukti, ya tidak perlu miris ya. Mungkin mereka hanya belum mengetahui sih apa sih sebenarnya visi dan misi dokter yang sebenarnya, karena mungkin mereka yang hanya melihat dari medsos tanpa mengenal sebenarnya kepribadian dokter itu apa. Nah, dengan adanya peran Dok TV itu, kenapa nggak lembaga saja yang bertindak aja gitu, Dok? Mungkin itu karena kan ini banyak masyarakat, mungkin nggak seberapa banyak ya. Itu kenapa nggak lembaga aja kayak BPOM, seperti apa? kayak BPOM untuk kayak yang nongol aja gitu, Dok? Mungkin terkait. Dan kok memang instansi tertinggi ya dalam pemerintahan. Dokter kan sebenarnya ingin membantu saja, bukan untuk melangkai atau mendahului badan pom, tidak gitu. Ya, dia pada istirahat ya. Dok, pada prinsipnya intinya siapapun yang mengeluarkan produk yang tidak baik pasti akan disikat itu. Insya Allah yang jelas ya sekarang kan sudah mulai bener nih. Jadi insya Allah pada nggak jauh banget lah perubahannya dibanding yang sebelum masa-masa dokter muncul ya Bang ya. Kalau itu melanggar ya kita tentu pasti laporkan ya. Kita Iya. dukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Kemudian ini Kak, saya pengen nambahkan di sini soal pekerjaan kami ini. Jadi saya pertegas ya, pekerjaan kami ini bukan untuk memenjarakan orang, enggak. Yang memenjarakan orang itu
tugasnya hakim menjatuhkan vonis, kemudian kejaksaan yang eksekusi. Jika misalnya vonisnya hukuman penjara. Jadi bukan kami. Kami ini hanya menyampaikan suatu laporan atas suatu peristiwa tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Jadi kami hanya menyampaikan laporan itu. Sudah, silakan nanti yang menindaklanjuti kepolisian, kemudian sampai ke tahap persidangan sampai jatuhnya satu putusan hakim. Jadi bukan tugas kami itu untuk yang memenjarakan orang ya. Kami hanya menyampaikan laporan. Jadi saya ingin menegaskan begini. Pramudia Anantatur itu dalam karyanya Tetralogi Buruk itu mengatakan bahwa jika seorang ahli hukum tidak tersinggung dengan adanya pelanggaran hukum, maka sebaiknya dia jadi tukang sapu jalan aja. Jadi kami pun, saya bersama rekan saya sebagai seorang advokat, jika datang seorang kepada kami, tentunya kami mempelajari peristiwanya seperti apa kronologisnya. Jika analisa kami ternyata ada dugaan tindak pidana, ada delik di situ, tentu kami akan memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang kami temukan. Dengan misalnya membuat nasihat untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian dalam bentuk laporan. Jadi kami hanya menjelaskan sebatas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Seperti itu. Nah, ada tambahan mungkin Dok? Ya, jadi sekali lagi Dok dipesankan ya untuk lebih berhati-hati dalam dunia medsos ya, karena fitnah atau pencemaran nama baik itu kan sebenarnya sangat mudah untuk dilaporkan ya, dan Dokter sekarang ingin di tahap yang melawan ya, sudah nggak bakalan diam lagi gitu. Ya, oke. Bisa tunjukkan LP-nya nggak? Kenapa? Ada LP-nya. Itu aja dari penyidik ya, dari Oh, penyidik. iya. Oh, Oh. Jadi memang sebenarnya sih sedikit buta nggak apa-apa ya. Ada 2 LP. Oh, ada dua. Ada 2. Tapi dokter nggak mau lagi mengumbar itu karena jadi nanti akan ada banyak kejutan. Ya, karena dokter Berarti- sudah capek dengan berbagai macam fitnah yang luar biasa ke dokter. Tunggu aja ya. Jadi hati-hati dengan jari kalian. Ya, hati-hati itu aja karena beberapa juga sudah sempat dokter mau laporkan. Dokter Tapi ini dokter kasihan berarti aja. di 2 LP itu dengan orang yang sama atau orang yang berbeda? Berbeda. Oh, berbeda. Satunya lagi selain R Nggak mau siapa? bicara dulu, itu bisa jadi surprise buat Oh, teman-teman semua. Oke, Oke. teman-teman ya. Berarti nggak bisa sebut inisialnya Nggak satu bisa, lagi. nggak bisa. Tapi yang jelas bakalan seru banget ya. Ini bakalan seru banget karena lumayan agak berat. Berarti ya. sama-sama pencemaran nama baik ya dok? Nggak mau komentar biar ya, biar buat teman-teman surprise aja. Karena lumayan agak berat ya. Oke ya. Makasih. Ya, selamat istirahat ya. Maaf ya Ciri-ciri kalau juga nggak mau ya, Dok, lama. Pip, ya? Iya, Ciri-ciri.